pagi hari ini kita akan tracing di satu materi yaitu mediasi. Ya, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tahapan dari penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Tanah Laut yaitu adalah mediasi. Apa yang dimaksud dengan mediasi, siapa saja yang terlibat dalam mediasi, berikut akan dijelaskan oleh Pak Marjuki. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Bunda ya. Jadi di Pengadilan Agama Pelihari ada satu tahapan persidangan yang wajib dilalui oleh para pihak, yaitu proses mediasi. Oke. Mediasi sendiri adalah itu sebuah cara untuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang muaranya untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dan dibantu oleh mediator. Oke. Dan seorang mediator tentu saja tidak hanya seorang hakim, bisa juga non hakim. Oke. Bisa kalangan profesional, akademisi maupun pihak-pihak yang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa-sengketa yang berhubungan dengan hukum keluarga. Nah, mediasi bisa berjalan, bisa dilaksanakan apabila semua para pihak bisa menghadiri dalam persidangan. Tentu saja mereka-mereka yang terlibat itu akan dilakukan proses mediasi sebelum masuk proses pemeriksaan pokok perkara. Oke. Jadi biasanya sidang pertama itu sudah dibuka kesempatan untuk mediasi apabila hadir keduanya, pihak penggugat dan tergugat, pihak pemohon maupun termohon. Oke. Nah, jadi demikian Bunda. Oke. Selain daripada penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon, itu siapa lagi biasanya yang diperlukan di dalam syarat mediasi? Iya, mediasi tersebut. Ya, dalam proses mediasi tersendiri memang perkara-perkara yang harus dijalankan melalui mediasi adalah perkara-perkara yang mengandung sengketa. Sementara perkara-perkara permohonan atau dalam bahasa Belandanya perkara-perkara volunteer itu tidak ada proses mediasi. Tapi hanya perkara-perkara kontensius yang di dalamnya mengandung sengketa. Dan tentu saja unsur-unsur yang harus ada dalam mediasi adalah utamanya adalah para pihak. Yang kedua mediator. Kemudian ada tempatnya untuk mediasi dan ada range waktunya. Ya, dan Mahkamah Agung sendiri sudah membuat aturan main dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, dan ditambah lagi dengan ada Peraturan nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, prosedur mediasi di pengadilan. Apakah mediasi ini wajib untuk semua perkara yang tadi merupakan perkara sengketa, ataukah ini tergantung dari permintaan atau keputusan atau pertimbangan dari para pihak di pengadilan agama? Nah, tahapan mediasi ini wajib dilakukan oleh semua para pihak, wajib. Ya. Walaupun para pihak menginginkan langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, bersikeras misalnya tidak mau Pak, langsung sidang aja ya. Kada usah undang ke anak lagi tetamu. Misalnya memang banyak permintaan, ada yang langsung minta putus saja Pak, atau langsung periksa saksi saja. Iya betul. Tidak perlu mediasi. Kami tetap melaksanakan. Itu memang kewajiban, tidak boleh dilangkahi. Ada aturan main, ada SOP-nya di situ. Jadi mediasi itu biasanya dibuka sebelum pemeriksaan atau pembuktian. Mediasi dan sidangnya biasanya ditunda, diskor, jadi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi. Kami sediakan ada ruang mediasi di Pengadilan Agama. Ada khusus ya Pak ya? Ada ruang khususnya. Kemudian nanti ada mediatornya. Mediatornya yang biasa sudah kami lakukan adalah hakim itu sendiri. Hakim yang menangani perkara tersebut, atau pihak atau hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Atau keinginan dari para pihak, mereka pengen mediator dari luar. Ada dari pihak akademisi atau pihak profesional, tapi mereka juga harus terdaftar di Mahkamah Agung mediatornya. Jadi bisa tokoh yang mungkin mereka harus didaftarkan dulu. Didaftarkan dulu. Karena mediator ini kan profesional ya. Jadi memang harus
Saya kemarin pengen juga ngambil latihan mediator ini. Nah, tapi ada sertifikatnya. Iya, dia. karena memang ada sertifikatnya. Dan sepertinya, mohon maaf mungkin agak menyimpang, mediator di Kabupaten Tanah Lot ini cukup terbatas ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau yang profesional ya, mereka cukup terbatas. Dan di sisi lain sebenarnya banyak sektor-sektor dari SKPD yang memerlukan mediator ini. Betul. Banyak sekali. Betul. Iya. Betul. Karena tidak sembarang nih, ada trik-trik khusus ya pelajaran-pelajarannya. Betul. Kalau kayak Smart guru juga kan, ya, Bu, ya. iya, ada teknik metodiknya gitu ya. Betul sekali. Iya. Lalu kalau misalnya pelaksanaan dari mediasi ini pada saat ditentukan Pak Marjuki, namun misalnya ini biasa karena itu sketa kan ya, sketa masing-masing emosi gitu kan, masing-masing sebenarnya tidak menginginkan adanya mediasi ini. Nah, tapi karena ini ada wajib ya diputuskan oleh hakim untuk mediasi begitu. Lalu karena tadi masih emosi, lalu para pihak pada tidak hadir gitu, menghilang atau bagaimana ini kalau kasus seperti ini seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya begini, jadi pada saat mediasi itu diwajibkan oleh majelis hakim kepada para pihak, sebelum diskor ditunda untuk ke ruang mediasi, maka oleh majelis hakim atau ketua majelis dijelaskan tentang mediasi, poin-poinnya dijelaskan, termasuk semuanya harus beritikat baik. Kalau ada yang ternyata pas ditunda masuk ke ruang mediasi ada yang kabur duluan, tapi tidak punya ada itikat baik, itu juga akan menjadi pertimbangan bagi majelis untuk proses persidangan berikutnya kepada para pihak tersebut. Maka dari itu kesepakatan dalam persidangan itu tidak mesti harus total gagal, ya. Contoh kasus perkara cerai gugat, pihak penggugat yaitu pihak istrinya ngotot ingin bercerai, kemudian pihak tergugatnya atau suaminya juga tetap ingin cerai, wajib mediasi. Dalam mediasi itu mungkin disepakati cerainya oke lah, cerai, tapi disepakati tentang bagaimana hak asuh anak, cerainya juga secara cerai baik-baik begitu ya, damai lah, tentang nafkah anak, itu juga bagian dari kesepakatan dalam mediasi. Maka dianggap mungkin mediasinya berhasil sebagian, gitu. Karena dulu begini Pak Marjuki, ada dulu kasus penanganan mediasi, penanganan hak asuh anak ya, perebutan anak ya. Pada saat mediasi itu si bapaknya ini keluar ruang mediasi, ya meninggalkan ruang mediasi dan menyatakan saya tidak mau, menyatakan tidak mau lagi gitu mediasi. Nah dalam kasus seperti ini, apakah para pihak di pengadilan agama memutuskan untuk melanjutkan sidang ataukah ada mediasi ulang? Atau semaksimal berapa kali mediasi? Iya, atau maksimal ada tahapan-tahapannya, ada sekali tidak berhasil, 2 kali, 3 kali begitu atau berapa? Iya. Mediasi ini tidak cukup sekali, tapi berkali-kali selama range waktu yang disediakan menurut peraturan Mahkamah Agung. Ada maksimalnya? Ada 30 hari disediakan waktu 1 bulan untuk ya mediasi. Jadi kalau hari kesempatan pertama tidak berhasil, kemudian kesepakatan para pihak mediasi yang kedua. Tetapi kalau ternyata ada yang tidak punya etikat baik, tidak ingin melanjutkan mediasi, maka sidang tetap berlanjut. Maka mediator akan memberi laporan kepada majelis hakim tentang proses mediasi. Ya, di situ mungkin ada keterangannya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena ada pihak yang tidak menghadiri. Tetapi begini, sebenarnya sebuah mediasi itu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian atau tidak bisa dilaksanakan, itu juga ada faktor kemampuan mediatornya. Jadi kalau hanya seorang hakim atau profesional itu memediasi itu sekedar formalitas belaka, ya mungkin seperti itu, mungkin tidak terlalu banyak kesepakatan yang dilahirkan. Maka dari itu sebagai seorang mediator harus mempelajari bagaimana teknik mediasi yang baik. Jadi sebelum mediasi itu dilaksanakan, maka seorang mediator harus memetakan keadaan. Istilahnya melakukan pramediasi. Dia akan mempelajari bagaimana karakteristik para pihak,
suaminya ini temperamental, pendam. Kemudian pihak-pihak yang mendukung dalam mediasi, emosinya bagaimana? Iya, saat ini emosinya bagaimana begitu jadi, ya? kami itu biasanya mediasi itu misalnya ternyata kalau ada yang emosi tidak langsung dihadirkan kedua-duanya dalam ruang sidang. Mungkin suaminya dulu dipanggil, istrinya di luar. Terpisah ya. Nah, dalam mediasi itu juga ada penasihatan, ada bimbingan, ada dinasihati. Di situ ada coba ada, dipikirkan ada, lagi gitu ya. Juga kahikam ataukah hanya sekedar karena emosi aja istilahnya gitu kan? itu ada pendinginan lah. Pendinginkan. Kalau mungkin sudah calling down, baru panggil suami, udah redam istrinya. Biasalah kalau orang emosi kan biasa. Iya betul. Pokoknya udah anak sarak tuh, udah ada anak lagi, ada tamu, udah ada anak lagi melihat. Nah, karena pikiran lagi anak. Artinya jadi itu kan waktu emosi gitu ya. Jadi mediator akan menjelaskan kalau ini terjadi dampaknya begini. Untuk anak, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan untuk diri sendiri. Kan dijelaskan. Jadi dia diarahkan untuk berpikir rasional. Kalau sudah ketemu, baru proses mediasi semuanya bisa dihadirkan dalam ruang mediasi. Maka step-step berikutnya akan biasanya mulus kalau sudah semuanya bisa berpikir rasional. Pak Marjuki, selain daripada penggugat, tergugat ya, mediator, adakah pihak lain Pak yang biasanya hadir juga? Misalnya ada tenaga ahli atau orang teknis atau bagaimana gitu sebagai pihak lain demi kelancaran mediasi yang terlibat di dalam mediasi sebenarnya itu. Mediasi ini tidak hanya kepada tiga pihak ya, para pihak penggugat, tergugat, dan mediator. Bisa jadi kalau permintaan para pihak ya, juga ada orang ketiga, misalnya orang tuanya, atau ada tuan guru, atau mungkin juga keinginan dari mediator untuk menjaga misalnya supaya proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan orang lain. Itu bisa dilaksanakan. Bisa, atau mungkin juga permintaan para pihak atau permintaan mediator, atau contohnya para pihak, kami tidak ingin mediasi di pengadilan agama, di tempat lain, boleh. Boleh. Ya, boleh dilaksanakan. Biar sambil nyantai supaya memang. mungkin suasananya ya mungkin aja di ruang mediasi sana agak-agak agak tegang gitu ya. Tapi sekarang ruang mediasi pengadilan agama Pelihari luar biasa. Kita bentuk ruangannya itu seperti ruangan yang betul-betul lux ya. Ya dingin, suasananya mendukung, ada mau minum teh ada, kopi ada, air putih ada, nyantai bisa. Ruang mediasinya tidak menggambarkan seperti kantor pengadilan. Khusus. Kalau nanti mungkin kapan-kapan bisa aja ibu, bunda atau melihat ruang mediasi bisa kami. Mencoba kita mediasinya Perry. Buat Perry. Di live FB ada yang bertanya nih ya. Tapi tidak terkait mediasi nih Bu, dari Faisal Ahmad. Ahmad dari untuk penetapan waris minimal kayak apa? Nah, dari Faisal Ahmad. Mungkin ini agak admin mungkin ya. Ini di luar tema kita pada hari ini. Mungkin ada sangkut pautnya juga mungkin ya ketika mediasi terjadi perceraian mungkin waris anaknya ya. Betul. Tapi biasanya penetapan waris itu biasanya bersifat permohonan, bukan kontensius. Itu misalnya kepentingannya untuk ada yang dicairkan di bank. Contoh, bapaknya punya tabungan di bank, sekian ada tabungan lah, meninggal, maka ahli warisnya kan akan mengambil. Tetapi bank biasanya tidak ujuk-ujuk mengabulkan, serta merta ya. Harus ada penetapan ahli waris dari pengadilan yang menyatakan ini memang anaknya atau istrinya. Tidak hanya sekedar atau keluarga orang lain yang berhak itu ya menjadi ahli waris. Biasanya ahli waris itu, makanya di pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan ini, untuk keperluan apa, misalnya untuk mengambil sertifikat rumah yang digadaikan atau apa itu, bisa begitu. Atau untuk menjual tanah misalnya ya? Ya betul, misalnya ada proses akad jual beli, tidak bisa dilaksanakan karena yang pemilik tanah sudah meninggal dunia, maka
pihak pembeli harus berakad dengan ahli waris. Ahli warisnya ditetapkan oleh pengadilan. Oke, jadi harus melakukan permohonan dulu ya Pak. Permohonan penetapan ahli waris. Ya. Jadi silakan ke pengadilan agama kalau memang ada ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama. Oke, persyaratannya apa aja nih Pak? Ya tentu saja di situ penetapan ahli waris di samping kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan syarat-syarat lain yang mendukung antara pihak yang meninggal dunia dengan ahli warisnya. Misalnya ada akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan memang itu orang tuanya. Ya seperti itu ya, rekan Faisal Ahmad. Oke, kemudian yang kedua nih Pak, hamba Allah ingin bertanya juga, bisakah pengadilan agama Plehari memediasi antara istri pertama dan istri kedua yang tidak akur? Iya, ini rame sekali live Facebook nih Pak. Iya. Rame nih live Facebook yang rame nih. Iya, karena ada siaran langsungnya di Iya, siaran langsung Pak. Terlihat langsung kita berada di sana. Ini termasuk pertanyaan yang menarik ya. Iya, betul Pak. Biasanya yang didambakan laki-laki ya. Enak aja kata ibu ya. Beliau sendirian ya. Ya sudah biasa lah. Sekarang zamannya beda dengan yang dulu. Jadi kalau ternyata ada proses sengketa antara istri pertama dan kedua, tetapi mungkin juga pengakuannya ialah bahwa istri kedua juga legal kedudukan pernikahannya. Berarti suaminya bukan yang siri ya Pak ya. Bukan yang siri, berarti suaminya sudah melakukan poligami. Jadi kalau ternyata istri sah pertama dan istri sah kedua terjadi sengketa proses misalnya masalah hati ya. Masalah pembagian jatah. Kalau masalah terlalu banyak ke istri kedua, menyangkut harta warisan ya, harta bersama karena mungkin suaminya meninggal dunia, maka istri pertama dan istri kedua itu berebut harta waris, ya bisa diajukan ke pengadilan agama dan prosesnya juga harus wajib mengikuti mediasi. Tapi kalau ternyata sengketanya hanya masalah suami masih hidup, masalah mohon maaf misalnya dia merasa tidak adil dalam harmonisan lah, ketidakadilan dalam nafkah batin segala macam, itu kami sarankan untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan. Karena kalau sudah menyangkut masalah ketidakadilan dalam nafkah batin, itu universal. Masalah rasa, masalah di hati. Meskipun hanya 1 kali seminggu, tapi rasanya rasa puas gitu ya. Tahan sebulan rasanya ya. Tidak menggugat. Tidak menggugat. Kemarin juga jadi bingung. Iya. Masalah hati, masalah rasanya memang agak sulit ya. Kami sering menemukan orang-orang yang berperkara itu. Kalau masalah anak tidak masalah, masalah harta tidak masalah, tapi kalau masalah hati, nah ini kadang, dia tidak terima dikatain yang macam-macam. Dalam gugatan misalnya dikatakan bahwa suaminya itu penjudi, pembohong, tukang tipu, saya Pak tidak terima. Walaupun masalah anak tidak masalah, harta tidak masalah, tapi kalau saya dikatain tukang tipu atau tukang judi, tukang bohong, saya tidak terima. Maka ada orang yang seperti itu yang sudah emosi itu kadang begini, bahwa dalam surat gugatan itu sifatnya kan tertutup. Jadi yang membaca gugatan ini hanya pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Kami pun orang-orang pengadilan agama yang tidak mengikuti persidangan tidak tahu apa yang terjadi dalam persidangan. Kalaupun tahu, kami dilarang kode etiknya untuk membeberkan aib keluarga tersebut keluar. Jadi kami jamin bahwa apa yang dalam surat gugatan itu tidak akan keluar, tidak akan muncul di media sosial. Dijamin kerahasiaannya. Kecuali mungkin ada salah satu pihak yang membocorkan. Itu lain lagi. Iya. Artinya sang suami juga harus ngerti ya bahwa itulah resikonya dalam mempunyai poligami. Makanya kalau ingin berpoligami, jadi harus bersiap-siap dulu gitu ya, perhitungan apakah kita bisa bertindak adil. Ya, adil bukan hanya dalam nafkah lahir, batin. Adil juga dalam artian perlakuan, perlakuan, kasih sayang, Iya.
Nah, dalam hal ini tadi ya hamba Allah yang tadi menanyakan, kesimpulannya jikalau itu merupakan sengketa anak atau sengketa perebutan waris ya, dapat diajukan kepada pengadilan agama. Tetapi apabila masalah percecokan ketidakadilan tadi ya, itu mungkin dapat dilakukan mediasi, namun mediasi di luar pengadilan ya Pak. Boleh. Di luar pengadilan. Bisakah minta bantu Pak dengan pengadilan Pak? Meminjam moderatornya. Meminjam mediatornya gitu dari pengadilan. Biasanya karena kan susah mencari mediator di luar nih. Ya, misalnya kalau ternyata mereka tidak ingin sidang, tapi ingin mediasi saja. Mediasi saja. Nah, ini prosedurnya tentu yang bersangkutan datang dulu ke pengadilan. Oke. Tapi bisa begitu ya? Bisa. Oke, tapi bisa ya? Sebenarnya memang tidak ada SOP-nya. Tidak ada SOP-nya untuk mediasi di luar perkara. Tidak mengajukan perkara tapi ingin mediasi. Tapi biasanya di meja informasi dan meja pengaduan, kalau ada yang datang seperti itu, kami arahkan. Oke. Ini kami sampaikan, silakan melakukan mediasi ke penasihatan atau ada ceramah agama. Atau misalnya ada daftar mediator profesional Pak di pengadilan agama. Karena mungkin mereka ini untuk menguatkan. Iya. Sebenarnya ada satu yang sudah masuk, yang non hakim, mediator yang bersertifikat, dan sudah kami tempel datanya di ruang sidang. Jadi silakan para pihak memilih yang bersangkutan. Tapi begini, karena yang bersangkutan tidak standby setiap hari di pengadilan, tentu ada penjadwalan. Oke. Memang dari Banjarmasin, Bu. Oh begitu. Makanya kalau dari Kabupaten Tanah Laut sendiri kita susah. Kita tahu dari kemarin ya, dari dulu itu ya, mediator ini sangat-sangat susah kita. Kita bahkan beberapa kali juga, saya waktu di pemberdayaan perlindungan anak Pak, sering juga melakukan mediasi. Nah, kita mediator ini kita dari Banjarmasin karena di Tanah Laut tidak ada. Jadi ini juga sekaligus kita memberikan wacana nih ya Pak kepada masyarakat kita, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM yang mungkin bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi mediator ya. Ada pelatihannya, ada diklatnya gitu ya. Bisa mendaftarnya ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri Pak? Biasanya ada lembaga pemerintah yang melaksanakan pelatihan mediator. Kalau kemarin ada di pengadilan negeri ada. Ya, ada prosesnya. Mungkin ada pendidikannya, ada diklatnya ya. Diklat. Kompetensi dasar. Betul. Kompetensi dasar, oke. Ya. Jadi bagi kawan-kawan nih, ini adalah sebuah peluang yang sangat potensial ya, sangat cerah untuk ke depan. Ya, jadi para kawan-kawan yang sudah berstatus sebagai sarjana hukum misalnya atau sarjana lain boleh ya, menjadi seorang mediator. Nah, ini menjadi bahan pemikiran ya, patut menjadi wacana. Seorang mediator yang biasanya dari pengadilan agama, hakim yang sebagai mediator itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, tapi kalau mediator dari profesional itu dipungut biaya. Ya, itu kesepakatan para pihaknya. Karena menyangkut menghadirkan mediator, mungkin dia berada di luar daerah atau bagaimana, itu kesepakatan mereka. Iya, baik ya, hamba Allah yang tadi bertanya. Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam hal yang tidak akur tadi ya, yang tidak akur mengenai ketidakadilan itu dapat melakukan mediasi dengan fasilitasi pengadilan agama ya, di luar sidang ya, dengan dua alternatif, bisa memakai mediator dari pengadilan agama ya, atau memakai mediator dari pihak luar ya, dengan resiko artinya ada kontribusi nanti yang akan diberikan. Seperti itu. Kemudian berikutnya bahwa kalau terjadi kesepakatan dalam sebuah mediasi itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Ya, kesepakatan akta perdamaian namanya. Itu juga dalam berita acara sidang juga dicantumkan. Nah, itu kekuatan akta perdamaian itu sama dengan kekuatan sebuah putusan. Oh iya, akta perdamaian ya. Akta perdamaian para pihak itu kedudukan kekuatan hukumnya itu sama dengan sebuah putusan. Tetapi perbedaannya akta perdamaian tidak bisa dilakukan banding atau kasasi. Itu juga sebuah dokumen otentik yang sama kedudukan hukumnya dengan sebuah putusan. Dan dalam sebuah perkara, sebuah akta perdamaian dalam mediasi itu juga
termasuk rentetan dari sebuah putusan. Akta perdamaian tadi yang menguatkan apa nih Pak? Yang menguatkan sehingga akta perdamaian itu dianggap sama kuatnya dengan putusan pengadilan begitu. Apakah di dalam akta perdamaian itu ada diketahui atau dikeluarkan oleh ketua pengadilan agama, ataukah ada diberikan materai atau apa begitu yang mediasi yang berhasil ya. Sebuah akta perdamaian dari sebuah mediasi itu dituangkan dalam bentuk laporan oleh hakim mediator, itu ditandatangani oleh para pihak dan hakim mediator. Kalau di dalamnya itu terdapat beberapa klausul yang menyatakan ada kesepakatan seperti ada nafkah anak, kemudian ada hak asuh anak, di situ bahwa misalnya ternyata pihak penggugat harus membuka ruang kepada tergugat untuk menengok anaknya, atau pihak tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak minimal sekian per bulan. Nah, itu disepakati dalam sebuah akta perdamaian. Kalau ternyata implementasinya tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat tersebut, maka para pihak yang merasa keberatan atau dirugikan bisa mengajukan minta eksekusi kepada ketua pengadilan agama. Ya. Kalau misalnya begini Pak, di dalam mediasi ini ada kesepakatan yang ternyata setelah dikeluarkan akta perdamaian itu ternyata berbeda dengan maksud dari apa yang dituangkan, apa yang dibicarakan tadi di dalam mediasi. Ya, misalnya begini, ada anak ya Pak, ada anak dua orang, anak ini di bawah usia 12 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya, anak yang berada di bawah usia 12 tahun itu hak besarnya adalah kepada ibunya. Tetapi karena yang satu anak ini usianya 9 tahun masih dalam kondisi sekolah, dan sekolahnya itu berdekatan dengan rumah dari bapaknya, ayahnya. Nah, sehingga di dalam mediasi disebutkan sementara dia mengikuti kepada ayahnya karena sekolah, tetapi hak asuhnya tetap kepada ibunya. Nah, ketika akta perdamaian itu keluar, ternyata hak asuhnya itu kepada ayahnya. Nah ini artinya kan lain yang dimaksud nih. Lain yang dimaksud. Nah, dalam hal terjadi kekeliruan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh penggugat, Pak? Jadi begini. Dalam sebuah proses mediasi terdapat kesepakatan seperti hak asuh anak tersebut. Biasanya setelah disepakati, maka hakim mediator akan membuat akta perdamaian. Sebelum ditandatangani oleh para pihak dibacakan dulu. Betul apa tidak? Bujur keputusannya nih. Ya, betul apa tidak akta perdamaiannya? Seperti hak asuh anak kepada bapaknya, walaupun anak ini belum sampai 12 tahun. Ya, kalau undang menyatakan bahwa selama di bawah 12 tahun masih kepada ibunya. Tetapi dalam perdamaian kepada anak, kepada bapaknya, karena pertimbangan masalah lingkungan, faktor kedekatan, bekerja bapaknya. Ya, jadi di situ begini, kalau ternyata pihak penggugatnya tidak masalah, no problem. Lagian juga kalau saya yang ngasuh jauh, bapaknya deket, penting bapaknya, yang penting saya ketemu juga enak sama anaknya, sama anunya. Setelah bapaknya antar jemput malam atau sore dan ke ibunya misalnya, no problem. Tetapi kalau ternyata bapaknya diberi kesempatan untuk hak asuh anak karena sekolahnya yang dekat, ibunya tidak diberi akses untuk mendatangi atau ini juga bisa menjadi sebuah keberatan, bisa diajukan kalau ternyata dalam akta perdamaiannya bahwa hak asuh anak kepada bapaknya selama bapaknya memberikan ruang hak akses kepada ibunya menengok anaknya. Atau menjemput juga. Jadi seperti itu ya. Anak tidak ada istilah mantan bekas ibu, bekas bapak, tidak ada. Kalau tapi adalah orang tua gitu ya, kedua-duanya tetap selama-lamanya. Intinya mufakat ya, kesepakatan. Betul. Kalau suatu ketika nih Pak, misalnya setelah diputuskan oleh pengadilan, si anak misalnya ikut bapak atau ikut ibu, anggaplah ikut bapak misalnya. Nah, pada saat suatu ketika pas misalnya sudah lulus sekolah, kemudian ibunya bermaksud akan mengambil alih
mengambil alih hak pengasuhan ini karena ibunya akan menyekolahkan ke dekat dengan tempat ibunya. Ini berarti si penggugat harus mengajukan gugatan lagi kah Pak di pengadilan atau bagaimana? Mengajukan gugatan lagi permohonan hak asuh anak. Tapi begini, sebuah hak asuh itu jatuh kepada bapaknya, kepada ibunya itu kan memang dalam undang-undangnya 12 tahun. Ya. Tetapi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bisa jadi hak asuh jatuh kepada bapaknya apabila ibunya mungkin tidak bisa menafkahi. Iya, berperilaku buruk, pemabuk, atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa jatuh kepada bapaknya. Benar ya kalau mamanya. Anaknya biru-biru kan. Iya, LGBT jari-hari. Anak saya kan abahnya. Kerakawa. Kerakawa. Kuat abahnya. Anaknya Joni juga. Nah. Sambil menyebut anak abahnya. Iya. Wow, rezeki ini aja. Padahal sama-sama molah aja lah. Nyambet ke pohon sih Dina. Oke, baik kita kembali ke mediasi ya. Jadi para pendengar setia perlu dipahami ya bahwa di dalam mediasi ini akan dibicarakan ya hal-hal yang ada yang masuk. Halo, ya halo, selamat pagi. Pagi Bu. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harya. Siapa lagi pengedulan Nah lain itu sesupanan imbah Facebook rame. Iya nggih silahkan Pak. Jadi kayak ini masalah mediator nih. Yang menentukan mediator itu siapa Pak? Ini misalnya ada mosi tidak percaya antara pihak penggugat dan tergugat. Ini misalnya nih, terus si penggugatnya mencari mediator dari luar. Sedangkan si tergugat ini tidak percaya dengan mediator dari luar itu karena mungkin itu pihak dari masih juriatnya penggugat lah itu. Jadi di sana apa yang bisa kita lakukan Bu bagi yang tergugat itu? Masalahnya kan mungkin dianggapnya mediator yang dari luar itu masih berbau-bau saudara dengan si penggugat. Kedua belah pihak ini ada mosi lah juga. Misalnya ya, nah itu. Apa yang melawan ya? Iya. Gitu aja Bu kan. Oke, baik, makasih. Selamat jalan nih, mau kemana nih Bapak nih? Mau bayar terus Pak Haryanto Nenggi. Terima kasih Pak Har sudah bergabung di pagi hari ini di ruang inspirasi kami. Iya, langsung bisa ditanggapi mungkin nih Pak Marjuki, siapa yang menentukan mediator? Apakah kalau misalnya mediator dari luar yang ditentukan oleh para pihak misalnya yang ada hubungan kekeluargaan atau hubungan keakraban atau hubungan kekerabatan begitu, sehingga para pihak yang lainnya tidak percaya gitu kan, nyatanya melawan-akannya apalagi si yang berperkara ini punya hak ya untuk memilih mediator. Ya punya hak kan Pak ya untuk memilih ya. Hak para pihak pemilih mediator. Oke, silakan ditanggapi Pak. Ya begini, jadi dalam proses awal mediasi, maka sebelum masuk proses mediasi kan kami biasanya akan menjelaskan begini loh proses mediasi dilaksanakan, ada kesepakatan, ada etikat baik. Kemudian tahap berikutnya para pihak diberikan tawaran untuk memilih siapa yang menjadi mediatornya. Biasanya di ruang sidang ada daftar mediator hakim dan mediator non hakim. Silakan pilih. Ternyata pihak penggugat menyatakan kami memilih dari non hakim, orang luar. Dan yang bersangkutan terdaftar di Pengadilan Agama sebagai mediator bersertifikat. Tapi pihak T-nya tidak sepakat karena dia merasa ada indikasi bahwa media tersebut ada hubungan, ada hubungan yang mungkin ada indikasi atau dipandang akan berpihak sebelah. Keberpihakan. Maka dari itu biasanya ketua majelis atau majelis hakim akan memberikan opsi-opsi, sampai terjadi kesepakatan dalam memilih mediator. Asal si yang keberatan tadi mengutarakan begitu ya Pak. Betul.
dia menyertai dengan bukti-buktinya kalau memang itu ada kecenderungan. Indah ada ulun keberpihakan. Indah mediator pamarjuk itu Sidin bekawan banar lawan Iwan. Nyata mau lawan Iwan kan. Iya, asal diungkapkan ya Pak. Iya. Asal disampaikan ada bukti-buktinya bahwa itu memang ada hubungan keluarga, memang tak terus kayaknya. Nah itu, jadi sebenarnya yang dipilih media itu adalah yang bisa berlaku adil, yang bisa mengarahkan keterangan semua para pihak. Semaksimal mungkin ya Pak dari pengadilan agama, artinya memilih mediator yang memang benar-benar bisa bertindak adil, profesional ya. Iya. Kemudian satu lagi yang tadi yang saya sampaikan meneralat bahwa untuk tempat mediasi sebenarnya tadi ada kekeliruan, saya mohon maaf, bahwa mediasi itu dilaksanakan tetap di pengadilan agama. Bukan di luar. Tidak boleh di luar ya? Ya. Mediasinya di rumah ulun aja. Ulun masakiakan soto. Nah, baik pulang. Iya. Tempat mediasi itu baik mediasi yang dilakukan oleh hakim atau non hakim itu tempatnya di pengadilan agama. Karena mungkin begini, kalau di luar itu ada indikasi, ada kecenderungan, ada tekanan. Iya, betul. Makanya harus di tempat yang disediakan oleh pengadilan. Jadi dianggap ruang mediasi di pengadilan agama ini ruangan yang balance lah istilahnya, yang tidak ada berkepentingan kepada pihak manapun. Kalau di luar bisa jadi di nanti rumah ulun jalannya pihak P-nya atau T-nya akan mengkondisikan ada tekanan. Betul. Ada briefing duluan ya di situ. Ulun aja gin bayari makanannya jalan. Akhirnya ada dulu ya. Ada sesuatu nanti yang bisa mempengaruhi ya Pak ya. Mempengaruhi sebuah kesepakatan. Jadi yang para pihak itu dia merasa ada yang janggal. Dia membuat kesempatan karena tertekan. Jadi seperti itu Pak Har. Jadi yang menentukan mediator sebenarnya adalah para pihak ya, dengan bantuan fasilitasi dari para petugas di pengadilan agama ya. Jadi ditawarkan ada mediator dari hakim, ada mediator dari pihak luar ya. Jadi ada dua pilihan. Jadi bisa para pihak memilih sendiri atau mungkin dia menyerang kepada majelis hakim. Mungkin ada nang patuhnya mas seberataan ini napian aja. Iya, milihakan. Iya betul. Biasanya majelis hakim akan menunjuk mediator hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Makanya misalnya menjaga keadilannya gitu jadi tidak keberpihakan. Nah, ternyata kemudian kita beri waktu 30 hari untuk proses mediasi. Ternyata seminggu sudah ada kesepakatan, boleh sampaikan laporannya oleh mediator. Atau ternyata sampai 30 hari pun masih belum cukup, maka para pihak bisa mengajukan perpanjangan waktu mediasi, tetapi dengan alasan. Apa alasannya misalnya mediasi sekali lagi maksudnya boleh ya? Ya boleh, boleh. Mungkin apa hal yang disampaikan, hal penting yang disengketakan apa misalnya. Demikian. Iya, tidak terasa ternyata. Iya, tidak terasa ya. Mungkin saya terakhir nih Bu ya. Kan biasanya kalau sudah sepakat ya damai Bu ya, ada akta perdamaian ya. Namun mungkin ada dari salah satu pihak Pak Marjuki sudah ada kesepakatan, namun tidak mau dibuatkan akta perdamaian. Mungkin karena ada hal-hal lain yang mungkin akan yang ingin digugatnya lagi atau gimana nih. Biasanya ada juga yang seperti itu ya. Ya, sebuah mediasi bila tercapai sebuah kesepakatan harus wajib dan tertulis. Wajib ada akta perdamaiannya. Kalau lisan itu ya banyak kecenderungan bisa lupa atau ada yang menyangkal tapi kalau tertulis ini menjadi akta otentik yang bisa dibuktikan, tidak ada penyangkalan. Jadi walaupun para pihak ada yang berkeinginan tidak perlu ada tertulisnya, ulun akur aja misalnya kan, tetap misalnya. Ya dari pengadilan agama Sebatas setelah dia selesai dia pulang ke rumah berubah pikiran. Iya, betul. Dia menyangkal. Jadi ada menimbulkan sengketa baru lagi. Iya. Udah pura-pura benar setuju tadi situ ya. Nah, itu karena kedua ini lawan Marjuki aja. Nah, mungkin Pak, terakhir akta perdamaian ini sudah dibuat. Namun di dalam realisasinya ada pelanggaran-pelanggaran dalam perdamaian. Bagaimana? Yang tidak merealisasi. Ya, maka para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan bahwa ini tidak dilaksanakan. Nah, maka nanti akan misalnya berjanji di dalam akta perdamaian memberi anak misalnya 1 juta sebulan ya satu orang.
Nah ternyata kurang dari 1 juta misalnya, 500.000 aja. Nah artinya kan pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan kembali, gitu ya Pak ya? Dia akan lapor kepada ke pengadilan. Lalu upaya dari pengadilan apa Pak? Tentu untuk yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan. Bahwa ini kesepakatan loh, kenapa tidak dilaksanakan? Ulun kada kawa menjulung sekian ya kurang karena apa alasannya? Karena usaha sakit. Diserat lah. Zaman corona ini sakit. Kalau corona udah kan ya. Nah, yang penting ada alasan dan yang dapat diterima. Dan kemudian para pihak yang lainnya, pihak sebelahnya juga menerima. Oh memang demikian. Oh, berarti akan dipanggil kedua belah pihak lagi lah Pak ya? Biasanya apa yang tertuang dalam akta perdamaian itu juga akan masuk dalam amar putusan. Ya biasanya hak asuh anak, nafkah anak itu biasanya selaras dengan amar putusan. Di dalam akta perdamaian itu apakah juga diikut sertakan ditulis Pak bahwa bila tidak menjalankan ini akan ini. Itu tergantung kepada mediatornya mengenai redaksinya. Tapi biasanya cukup dengan kesepakatan ditandatangani. Kemudian jika salah satu pihak tidak melaksanakan dari kesepakatan ini, maka bersedia dilakukan tuntutan berikutnya misalnya ya Pak ya. Ya itu tergantung dari redaksi dari hakim mediatornya yang membuatnya. Saya rasa perlu dibuat itu. Perlu ya, ada konsekuensinya. Sebenarnya ada juga yang misalnya kalau misalnya tidak dilaksanakan sehari dendanya sekian. Kalau seminggu dilaksanakan maka sekian. Ada juga yang mencantumkan misalnya begini ya, memberikan nafkah kepada anak sebesar 1 juta sebulan yang akan diserahkan setiap tanggal 5 pada bulan tersebut misalnya. Nah ternyata tanggal 6 kadang julung juga, tanggal 7 sebulan barai. Denda ya. Akhirnya ada denda ya. Nah, tapi harus dibuat jebakannya di dalam kesepakatan tersebut. Sebenarnya ini masalah disiplin saja, ketegasan yang beberapa pihak, apalagi menyangkut jangan sampai karena konflik dengan mantan istri anak jadi korban. Iya betul. Jadi jangan melihat kepada umahnya lah, anaknya. Itu kan darah daging kita ya Pak ya. Betul sekali. Jadi para pihak ya, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM yang melakukan mediasi, kita harapkan untuk seteliti mungkin ya untuk pada saat mediasi membaca dan memahami dari akta perdamaian tersebut ya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Anda dalam akta perdamaian tersebut salah satu pihak ingkar janji misalnya, ingkar janji yang disebutkan dalam akta perdamaian itu, maka pihak yang merasa dirugikan bisa kembali melakukan tuntutan ya. Oke. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi mediasi ini dapat wajib dilaksanakan ya pada permasalahan-permasalahan yang bersifat sengketa tadi Pak ya. Para pihak yang terlibat adalah penggugat, tergugat, mediator ya, dan pihak lain yang sesuai keperluan ya, waktu dan tempat yang ditentukan. Dan ingin cepat-cepat selesai hadir ya. Ingin cepat-cepat selesai hadir. Sebaiknya di dalam akta perdamaian disebutkan kewajiban dan juga konsekuensi dari kewajiban tersebut jika ada para pihak yang melanggar dari kewajiban tersebut ya, sehingga di dalam akta perdamaian itu dapat dipertanggungjawabkan. Akta perdamaian ini kedudukannya adalah kuat ya, setara dengan putusan pengadilan ya. Jadi jangan khawatir ya, jadi bagi para pendengar yang pada saat melakukan mediasi, jadi mediasi bukan dianggap hanya sebagai suatu formalitas atau penguluran waktu atau pendinginan emosi atau apa begitu ya, tapi gunakanlah saat-saat mediasi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Pak Marjuki silahkan beberapa hal yang perlu ditekankan dalam hal mediasi ya untuk para pendengar kita. Betul. Terakhir, jadi ada 3 hal yang dapat kami sampaikan, bahwa mediasi ini di awal pemeriksaan biasanya hari pertama persidangan sebelum pemeriksaan pembuktian. Tetapi dalam proses berikutnya, sidang kedua, sidang ketiga ya,
itu tetap majelis hakim berupaya untuk mendorong terjadinya perdamaian sebelum amar putusan dijatuhkan. Sampai hari terakhir pun dalam persidangan tetap majelis hakim mengupayakan mendorong terjadinya perdamaian. Siapa tahu pas mau pembacaan putusan sepakat dia mau akur, mau rujuk, dicabut perkaranya. Jadi setiap persidangan wajib hakim menyampaikan, menasihati, mendorong supaya perdamaian terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mediasi tidak hanya menyangkut persoalan rumah tangga seperti cerai talak cerai gugat, tapi juga bisa sengketa-sengketa waris. Nah, alhamdulillah kita pengadilan agama sangat diapresiasi oleh Mahkamah Agung. Kita ada beberapa perkara-perkara waris itu terjadi kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh mediator hakim dari pengadilan agama. Alhamdulillah Bu, terjadi kesepakatan perdamaian. Hakim mediatornya adalah langsung Ibu Ketua sendiri, Alhamdulillah, Ibu Jubaida. Jadi ada beberapa perkara waris yang dalam proses mediasi itu berhasil dilakukan perdamaian, sehingga perkara dicabut. Maka oleh Mahkamah Agung diapresiasi bahwa hakim mediasi di pengadilan agama berhasil hingga pernah meraih juara ya di tingkat nasional sebagai salah satu mediator terbaik. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa seperti yang dibilang oleh Bunda tadi, jangan takut kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Ya, hal-hal yang tidak terungkap dalam persidangan sampaikan dalam mediasi. Ya, siapa tahu mungkin dia ingin saya mau ngomong dulu dengan mediatornya secara pribadi, silakan. Iya. Selama itu untuk proses mendukung penyelesaian perkara. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak bisa diungkapkan dalam persidangan, bisa disampaikan dalam mediasi. Karena juga mediasi juga tertutup, Bu. Tidak terbuka untuk umum karena di situ hanya mediator dan para pihak yang hadir. Maka dari itu kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama, gunakanlah proses mediasi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ternyata ada hal-hal yang tidak sepakat, juga ada hal lain juga yang disepakati. Karena dampak dari sebuah perceraian misalnya, kalau cerai oke, tapi juga dampaknya untuk anak, hak asuh anak, nafkah anak, kemudian masalah harta bersama, itu juga bisa diberi kesepakatan sebagai dampak dari sebuah perceraian. Demikian Bunda. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM dimanapun Anda berada, intinya tadilah segala perkara sebenarnya lebih baiknya adalah perdamaian melalui mediasi ya. Namun kalau tidak dapat dilakukan mediasi perdamaian, maka akan dilakukan hal-hal lain yang menurut para pihak ya adalah jalan keluar yang terbaik.